Paminal. Ini Pak, ini saya bilang Pak. Kenapa Bapak dari mana alasan mau menilang bukan kasat mata? Nggak ada ini kasat mata ini di pinggir jalan depan mata. Bapak bukan kasat mata. Yang jelas kasat mata. Menindak orang. Yang benar-benar melanggar Bapak nggak bilang. Justru yang saya bisa satu ini Pak ya. Bapak kira kami nggak lihat dari tadi? Kami udah berjam-jam di sini. Di depan mata Bapak lewat kasat mata, pelanggaran kasat mata nggak pakai helm Bapak nggak tindak. Berasa jalanan milik sendiri, seorang pengendara membagikan momen di mana saat itu dirinya mendapati seorang polisi menggunakan motor, namun tanpa plat nomor, serta menggunakan knalpot racing. Terlihat sang polisi dengan sangat santai mengendarai motornya, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Pemotor ini pun menyeloteh, andai yang mengendarai motor tersebut rakyat, pasti langsung di-stop dan ditilang. Enak ya jadi polisi, bebas tanpa hambatan, tutur pemotor tersebut. Jelas-jelas di tikungan, dan ada rambu larangan berhenti. Sejumlah oknum Polantas malah gelar razia kendaraan di situ. Sejumlah pemotor yang kesal melihat aksi Polantas yang dianggap asal-asalan ketika menggelar razia, akhirnya memprotes. Walau sudah diprotes beberapa pemotor, namun tetap saja oknum Polantas tersebut menganggap dirinya selalu benar. Tikungan loh ini. Siapa bilang enggak? Pak, ini tikungan. Masyarakat juga tahu. Anak kecil juga tahu ini tikungan. Pak Meji, itu tulisan dilarang berhenti loh. Itu tulisan dilarang berhenti. Itu tuh ada tulisan dilarang berhenti. Inilah dua anggota Polresta Banjarmasin, saudara, yang ditangkap pekan lalu dengan modus razia. Keduanya membawa kabur sepeda motor hasil tilang untuk dijual. Tindak kejahatan keduanya terbongkar saat petugas menyelidiki kasus kehilangan motor yang dilaporkan masyarakat di kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Petugas menyita barang bukti 5 unit motor. Kini keduanya dijerat tindak pidana pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Seorang oknum polisi berinisial EN yang berdinas di Polda Papua tega menabrak 5 pejalan kaki hingga 1 orang tewas. Saat itu oknum polisi tersebut dalam kondisi mabuk. Terkuak sosoknya ternyata kerap mengonsumsi minuman keras. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 10 Mei 2022, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua Komisaris Besar Fernando Sanchez Napitupulu memberikan penjelasan. Pelaku sudah dikenai sanksi pelanggaran kode etik atas perbuatannya. Bahkan, menurut Fernando, oknum polisi tersebut terancam dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat. Terkait sosok pelaku, Fernando menerangkan memang yang bersangkutan sering mengonsumsi minuman beralkohol. Tak hanya itu, EN juga terlibat pelanggaran desersi. Pelaku disebutkan tidak bertugas sebagai anggota Polri selama 6 bulan terakhir. Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Komisaris Ida Polimina Waim Ramra mengungkapkan temuan kasus ini. Ada 2 botol minuman beralkohol dari hasil olah tempat kejadian perkara. Atas temuan itu diduga pelaku saat mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Terkait kasus ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Immanuel Gubay, angkat bicara. Ia menerangkan kasus ini juga menguak masalah klasik soal peredaran minuman keras di Papua. Disebutkan peredaran miras di bumi Cendrawasih tidak terkendali. Hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan baik oleh Pemda setempat maupun kepolisian. Sebagaimana informasi sebelumnya, mobil yang dikendarai EN dan 2 rekannya hilang kendali. Mobil lantas keluar dari jalan umum dan menabrak 5 orang di Jalan Koti Pelabuhan Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, pada Rabu 4 Mei 2022 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Akibatnya, seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalan bernama Alwi tewas. Sementara 4 warga lainnya mengalami luka-luka. Di antaranya Neles 19 tahun, Kilion 29 tahun, Denis 31 tahun, dan Titus 26 tahun. Setelah kejadian, pelaku langsung meninggalkan mobil dan melarikan diri dari lokasi kejadian.
Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Di Medan ada nih kasus polisi menerima mobil curian, inisialnya DP, di Polsek Pantai Cermin. Dan terus ini mobil curian itu mobil saya yang dicuri. Jadi ini laporan saya di Polsek di Polrestabes Medan, sudah 4 bulan nggak diproses, nggak ada titik terangnya. Terus mobil yang diterima sama anggota polsek itu dipasarkan kembali untuk dijualkan di black market. Ini foto-fotonya saya punya. Sudah dikonfirmasi sama Propam Poldasu, memang benar mobil itu sempat juga, dan dia juga sempat sudah mengakui di depan Wakapolres Serdang Bedage bahwa di depan Wakapolres bahwasanya memang mobil itu sempat dikuasai oleh polisi berinisial DP itu. Tapi udah 4 bulan nih Pak Kapolda, Pak Wakapolri, Pak Kapolri, Pak Presiden, udah 4 bulan nggak diproses ini Pak di Polrestabes Medan. Mohon bantuannya Pak. Masa iya polisi menerima mobil curian tanpa BPKB mau dijual kembali, malahan mau dijual kembali, tapi nggak diproses-proses Pak, nggak ada pergerakan. Mohon maaf Pak, jikalau video ini membuat ketidaknyamanan dan suatu saat nanti membuat terjadi kegaduhan. Mohon maaf sekali lagi, saya cuman masyarakat biasa, saya nggak punya kemampuan untuk membayar pengacara, untuk memberikan hadiah kepada penyidik atau polisi-polisi dalam menangani kasus saya ini. Makanya mungkin ini saya rasa kasus terlama yang ditanganin, sampai 4 bulan lebih belum ada titik terangnya Pak. Mohon bantuannya. Sekali lagi, saya Rizal di Medan. Terima kasih. Assalamualaikum. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik Polda Bali akhirnya menetapkan RCN, oknum polisi yang diduga memeras pekerja seks komersial atau PSK berinisial MIS 21 tahun sebagai tersangka. Diketahui RCN bertugas di Polda Bali. Peristiwa dugaan pemerasan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2020 lalu. Terdapat beberapa fakta terkait kejadian pemerasan PSK oleh oknum polisi. Pertama, kronologi kejadian. Kuasa hukum MIS Charlie Usfunan mengatakan dugaan pemerasan itu berawal saat kliennya hendak melayani jasa seorang pria hidung belang pada Rabu lalu. Saat akan berhubungan badan, tiba-tiba RCN menggedor pintu kamarnya. RCN kemudian mengusir pria yang bertransaksi dengan MIS. Setelah itu, sambung Charlie, oknum polisi mencabuli MIS. Kedua, diduga peras PSK. Usai mencabuli MIS, RCN kemudian mengambil ponsel milik MIS. Jika korban ingin mengambil ponselnya, RCN meminta uang sebesar 1,5 juta rupiah. Tak sampai di situ, RCN juga memeras MIS dengan dalih uang keamanan. Ketiga, korban PHK. Dijelaskan Charlie, kliennya ini sebelumnya bekerja di sebuah hotel di Badung, Bali. Namun, ia terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk bertahan hidup, kliennya kemudian memilih menjadi PSK dan menawarkan jasanya melalui aplikasi.